persiapan untuk kedatangan Kristus. Persiapan untuk kedatangan Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema bulan Desember ini adalah hidup dengan kesiagaan. Jadi kita siap untuk menerima atau menunggu, menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Itu tema kita hari ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Karena kedatangan Kristus itu adalah janji yang pasti digenapi. Haleluya. Kok Pak Ampi kok bisa pasti digenapi? 2000 tahun lalu sudah ada yang ngomongin gitu terus. Sebentar lagi Tuhan datang, sebentar lagi Tuhan datang, sebentar lagi Tuhan datang. Sampai hari ini kita masih dengar itu. Kenapa begitu? Ya udah, biar kita dengar, tapi kita harus tetap bertekun, kita harus tetap sabar untuk menunggu kedatangannya. Karena tunggu kedatangannya itu adalah janji yang pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus pasti datang. Ya, Dia tidak mungkin gak datang, Dia pasti datang. Untuk Bapak Ibu dan saya menjemput kita semua. Nah kita, kalau Alkitab janji gini, Yesus datang itu seperti Dia itu adalah pengantin laki-lakinya kita. Kita ini pengantin perempuan. Amin. Nah bayangkan dalam satu pernikahan, seorang perempuan dia harus berdandan. Itu pasti dari bangun tidur jam 5 tuh sampai jam berapa ya, berapa jam itu dia harus berdandan, mempersiapkan diri untuk tunggu kekasih hatinya. Seorang laki-laki yang datang menjemput dia untuk menjadi pendamping hidupnya. Coba saudara, perempuan itu harus berdandan dengan cantik, dengan bagus banget supaya apa? Pengantin laki-lakinya itu merasa bangga ketika bertemu dengan pengantin perempuan. Haleluya. Nah sama dengan kehidupan kita, sama dengan nanti Kristus datang. Dia menjadi pengantin laki-lakinya kita. Kita harus berdandan dengan baik. Supaya ketika dia datang, dia ketemu kita sebagai pengantin perempuan, dia rasa bangga dengan kita. Amin. Dia bangga untuk menerima kita. Karena kita pengantin perempuan yang cantik jelita. Halo. Amin. Loh Pak, saya laki-laki ngapain cantik? Iya, ini di dalam, ini diibaratkan seperti gitu, saudara. Kita ini semua adalah pengantin perempuannya Kristus. Nah saudara dan saya harus mempersiapkan diri kita supaya ketika pengantin laki-laki datang, Yesus datang, kita layak di hadapan Dia. Haleluya. Jangan sampai kita tidak layak di hadapan Dia. Pasti saudara gini, ada nggak kita yang nggak layak? Ada. Ada nggak yang orang yang di dalam hadirat Tuhan? Ada yang di dalam rumah Tuhan? Ada yang nggak layak? Nggak ada. Ada nggak yang mau datang terus pun pintunya dikunci? Ada nggak? Ada. Di mana Pak Ampi? Ada. Saudara baca di Alkitab ada. Ada satu perumpamaan yang Yesus bilang begini. Dia sudah menyiapkan, seorang tuan sudah menyiapkan hidangan yang begitu luar biasa. Lalu dia mengundang semua undangannya datang. Tapi saudara tahu, undangan itu tidak ada satupun yang datang. Lalu dia bilang begini, pergi cari orang yang di pasar, pergi cari siapa saja, undang mereka untuk hadir, untuk makan hidangan bersama-sama dengan aku. Dan akhirnya hamba-hamba itu pergi ke pasar-pasar, ke orang-orang yang terlantar, ke orang-orang yang di pinggir jalan, mengundang mereka semua untuk hadir. Dan mereka semua hadir pada saat itu, saudara, untuk makan bersama-sama dengan tuannya. Sementara makan, tuannya melihat ada seorang di pojok sana yang tidak memakai pakaian pesta. Dia sudah ada dalam ruangan itu. Coba lihat, dia sudah ada bersama-sama dengan tuan dalam ruangan itu. Makanan sudah disediakan. Bahkan kemungkinan dia sudah makan dari makanan itu. Tapi tuan itu melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu dia bilang begini, ambil orang itu dan buang keluar. Pengertiannya apa bagi kita? Mungkin aja kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah ada di dalam gereja Tuhan. Tapi kita tidak layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita tidak layak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus kedapatan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak diusir keluar seperti orang itu. Haleluya. Amin saudara. Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah hati kita pasti.
Seluruh hidup kita harus persiapkan. Karena pengantin laki-laki datang, dia harus tahu bahwa pengantin perempuan itu harus sudah siap. Jangan tidak pakai pakaian pesta. Halo. Amin. Kita harus siap. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita pikirkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap kali, setiap minggu kita datang ke gereja untuk apa? Mempersiapkan diri. Kita dengar khotbah, kita mempersiapkan diri kita. Apa yang kita dapat hari ini, kita mempersiapkan diri kita supaya kita siap dan layak untuk menerima pengantin laki-laki itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita nggak siap, rugi. Kita sudah Kristen, sudah percaya Yesus dari kecil, dari lahir sampai sekarang, baru kita ditolak. Wah, kasihan banget sudah. Ya, nah kita lihat, kedatangan Kristus kembali adalah janji yang pasti digenapi. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita harus mempersiapkan diri sebagai orang percaya. Nah, persiapan secara rohani harus diusahakan sendiri oleh kita melalui iman dan hubungan intim dengan Tuhan. Dengar baik-baik, persiapan secara rohani itu harus diusahakan sendiri oleh kita. Kadang-kadang kita berpikir, oh gue datang di gereja cukup, gue datang di komsel cukup, gue datang di kino prayer cukup. Enggak cukup saudara. Karena persiapan secara rohani untuk kedatangan Kristus pada kali yang kedua, itu harus secara pribadi. Halo? Bukan secara komunitas. Bukan gereja, bukan saudara. Tapi secara pribadi. Berarti Pak Ampi kita nggak usah datang di gereja lah, bukan. Saudara harus tetap datang di gereja untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi keluar dari gereja, saudara dan saya harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat, kadang-kadang orang berpikir begini, saya nggak punya waktu Pak. Saudara dan saya punya waktu. Semua punya waktu. Ya. Saya kerja dari pagi sampai siang, saudara punya waktu. Saudara kerja dari pagi sampai siang pun saudara punya waktu dengan Tuhan. Amin. Karena begini, ketika saudara punya kerja dari pagi, pasti saudara dalam pekerjaan itu, saudara punya waktu dengan Tuhan. Bisa saja saudara naikkan pujian dari hati saudara. Saudara lagi terima pembeli, mungkin waktu saudara lagi di toko atau lagi bisnis atau lagi apa, saudara punya hati bisa nyangkut dengan Tuhan, bisa menyembah Dia, bisa memuliakan Dia. Haleluya. Jadi jangan ada satu dari kita pun yang mengatakan begini, bahwa saya tidak punya waktu dengan Tuhan. Kalau saya balik bagi kita, gimana kalau Tuhan nggak punya waktu dengan kita? Gimana kalau Tuhan nggak punya waktu dengan kita? Hari ini kamu di mana? Hari ini apakah kamu bisa berdiri seperti ini? Nggak bisa, saudara. Kita nggak mungkin bisa berdiri seperti ini tanpa Yesus, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seluruh hidup kita semuanya karena anugerah Tuhan. Oh nggak amin? Amin. Semua kehidupan kita yang kita jalani ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, saudara dan saya nggak ada di sini. Saudara tidak akan bisa menikmati kehidupan saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan. Kita harus satu tujuan atau persepsi, satu pemikiran, bahwa segala sumber itu berasal dari Tuhan. Ya setuju katakan amin ya? Ya, sumber segala semuanya, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena kehebatanmu. Tapi semuanya karena Tuhan. Bukan karena gue pintar cari duit, bukan karena gue pintar, cerdas, gue bisa manajemen semuanya. Saudara, tanpa Tuhan tidak mungkin. Karena hikmat juga berasal dari Tuhan. Amin. Saudara, ketika memanajemen segala sesuatu butuh hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Apalagi uang, apalagi berkat. Alkitab bilang gini, yang memberikan berkat bagi kita, sumber segala berkat, itu datang cuma dari satu pribadi, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, kalau kamu percaya Yesus, kamu percaya kepada sumber segala sesuatu, lalu kamu kerjakan segala yang Dia mau dalam hidupmu, pasti kamu dan saya diberkati. Amin, saudara. Udah kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau nggak seperti itu,
kita nggak bakalan akan bisa menunggu atau mempersiapkan kedatangan Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita nggak layak, ya, nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi dengar, semua kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dengan baik, kita semua sudah dilayakkan. Dengan baik, ya, semua kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Dia. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Dia. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Dia. Jadi kalau kamu merasa diri kamu dilayakkan, kamu menjadi layak, hidup kamu harus benar dong. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah dibenarkan dan hidup kamu benar, kamu harus hidup dalam kebenaran dong. Amin. Kalau kamu sudah dikuduskan, kamu merasa kamu hidup kudus, ya kamu hidup kudus lah. Jangan kompromi dengan dosa. Halo? Amin Bapak Ibu. Nah mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana persiapan rohani dan tindakan kita? Kita lihat ini. Berjaga-jaga dan berdoa. Selalu bersikap waspada dan tidak lengah. Ini berarti menjaga pelita rohani agar tetap menyala. Dengan sikap tidak tertidur atau terlena oleh hal duniawi. Berjaga-jaga berarti tidak lengah. Terus berdoa. Dan memfokuskan diri pada hal-hal rohani yang bernilai kekal. Yang setuju katakan amin. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau kita lihat. Alkitab menyatakan ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Betul kan? Tapi saudara perhatikan. 10 gadis ketika datang, semua apinya menyala. Semua pelitanya menyala. 5-5-nya menyala. Amin. Betul nggak? Ketika 10 datang, itu 10 pelita itu menyala. Nggak ada yang mati. Itu artinya Bapak, ada pengurapan, ada Roh Kudus bagi 10 orang itu. Tapi dengar juga, 10 gadis itu punya kelemahan. Haleluya. 10 gadis itu juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tertidur. Mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, pengantin datang, mempelai datang, mereka bangun. Yang siap cuma 5. Yang tidak siap, yang bodoh, yang 5 juga. Saudara, dalam hidup ini, banyak kali ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri. Amin. Ketika ada masalah, ada persoalan dalam kehidupanmu. Tapi yang saya bilang, kelemahan itu, dalam kelemahan kita, percaya ada Tuhan di sana untuk menuntun kita. Jadi kita harus tetap persiapkan diri kita. Kita bilang ini, walaupun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, lembah-lembah bahaya maut sekalipun, kita tidak akan takut dan gentar. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Jadi dalam kelemahan sekalipun dengar, tetap persiapkan diri. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Dia selalu bersama-sama denganmu. Di setiap situasi kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Dan jadi persoalan bagi 5 yang bodoh. Mereka nggak intim. Ketika ada masalah datang dalam hidup mereka. Yang mereka nggak persiapkan diri mereka. Mereka tidak menyangkutkan hati mereka kepada Tuhan. Itu persoalannya saudara. Kadang-kadang masalah bikin kita jauh dari Tuhan. Amin. Kadang-kadang penderitaan buat kita tuh melarikan diri dari Tuhan. Itu persoalan anak-anak Tuhan hari ini. Nah mari saya mau katakan ini bagi kita. Ketika masalah datang, persoalan datang, penderitaan datang, dengar. Bawa dirimu untuk datang ke Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan kan. Jangan jadi gadis 5 yang bodoh, jangan. Tapi jadilah gadis bijaksana. Yang 5 itu, dia mempersiapkan walaupun dalam kelemahan, dia tahu dia lemah. Makanya dia persiapkan minyak itu. Haleluya. Tapi yang bodoh dia nggak tahu. Nggak bodoh dia nggak mau tahu gitu saudara. Dia sudah tahu bahwa dia punya kelemahan. Tapi dia tidak mau mempersiapkan. Dia tidak mau mempersiapkan hati dia untuk tetap bergantung kepada Tuhan. 5 yang bijaksana, dia tahu lemah. Tapi dia mempersiapkan hati dia untuk tetap menyangkut bagi Tuhan. Karena dia tahu ketika dalam kelemahan itu, hanya Tuhan yang bisa menolong dia.
Hanya Yesus yang bisa menolong dia. Yang setuju katakan amin. Kekuatanmu apa? Kepintaranmu, kecerdasanmu, hartamu, uangmu, mobilmu, rumahmu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa membawa engkau keluar dari setiap penderitaan. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Tuhan kuasanya yang mampu mengeluarkan engkau dari situ. Uang tidak akan bisa menyelamatkan engkau ketika kamu dalam penderitaan. Amin. Ketika sakit, uangmu cuma bisa bawa kau sampai ke rumah sakit. Cuma sampai di situ aja. Betul kan? Yang menyembuhkan kamu siapa? Bukan uang yang menyelamatkan kamu, yang menyembuhkan kamu, tapi Yesus yang menyelamatkan kamu. Mungkin pakai dokter, mungkin pakai obat yang ada di rumah sakit, tapi Yesus yang menyembuhkan. Haleluya, Bapak Ibu. Mari kita lihat itu, supaya jangan kita salah. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan, memperkuat iman melalui doa dan tidak putus-putusnya. Usahakan agar diri terpelihara sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita perlu jaga hidup kita karena kita sudah dilayakkan kan? Karena kita sudah dikuduskan kan? Karena kita sudah dimerdekakan kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dilayakkan, kita sudah dikuduskan. Makanya kita harus jaga supaya jangan bercela lagi di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kan anugerah bikin kita juga begitu, merasa bahwa saya sudah diselamatkan dengan anugerah, jadi sudahlah, buat apa saja nggak bisa, saudara. Kita harus tetap menjaga diri kita supaya yang tadi dilayakkan tetap layak, yang tadi dikuduskan tetap kudus. Amin. Yang tadi dibenarkan tetap benar. Jangan ada celah yang di dalam hidup kita, nggak boleh. Karena ketika mempelai datang, dia harus lihat mempelai perempuan itu tidak cacat celah. Istilahnya begini, saudara. Tiba-tiba mempelai perempuan kan biasanya make up gitu ya, make up, tapi nggak pakai lipstick, saudara. Itu celah tuh. Haleluya. Atau dia cuma pakai lipstick saja. Dia nggak tata rambut dengan baik, acak-acakan aja. Itu bercela. Amin, saudara. Jadi nggak boleh bercela. Semuanya harus sempurna. Amin. Nah, mari lihat itu supaya kita semua hidup menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua dengan hati, dengan kehidupan yang tidak bercela. Mengasihi Tuhan dan sesama, menjalani kehidupan yang saling menanggalkan perbuatan gelap dan mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi, saudara lihat sini, kehidupan kita sekarang ini harus jadi dampak juga, jadi berkat juga kepada orang lain. Ya, mengasihi Tuhan dan sesama. Gimana kita mengasihi Tuhan? Fakta di lapangan seperti apa kita mengasihi Tuhan? Tuhan kan kita sudah nggak lihat lagi kan? Sekarang Tuhan kita nggak lihat. Siapa yang pernah lihat Yesus pas bukan fakta ini dilihat nyata Yesus nih, dia bisa berpelukan dengan Yesus. Siapa di sini tolong katakan? Nggak ada. Nggak ada kan? Lalu kalau kita mengasihi Tuhan seperti apa? Kan berkali-kali saya sudah khotbah ya di sini. Mengasihi Tuhan itu ya kita mengasihi sesama. Karena kita ini adalah representasi Tuhan di dunia. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan kalau kamu sendiri masih membenci kepada saudara? Coba bilang kiri kanan ini, kamu benci aku enggak? Kalau jawabannya enggak, itu berarti dia sedang mengasihi itu Tuhan. Tapi biasa, kalau di gereja itu semua malaikat. Ya. Kalau di gereja itu pasti semua begitu. Yang baik-baik aja. Tapi kalau pulang dari sini, kita bisa lihat. Semua pribadi kita bisa lihat, bukan di gereja. Kalau di gereja itu semua pasti orang kudus semua. Orang benar semua. Tapi kalau luar dari gereja, ketika dia dalam usaha, dalam bisnis, di dalam pekerjaan dia
di dalam keluarga dia. Nah, kita bisa lihat karakter dia di situ. Apakah karakter Tuhan atau karakter iblis? Kan cuma dua tuh. Benar kan? Dua aja, dua kemampuan, dua kekuatan itu yang ada di dunia hari ini. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Nah, kita bisa lihat, saudara. Kalau kamu punya kekuatan Tuhan, pasti kamu mengasihi. Haleluya. Walaupun orang itu mungkin mencela saudara, memfitnah saudara. Dan saudara seperti Yesus. Haleluya. Karena karakternya ada di dalam hidup. Bapak ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku memberkati engkau. Aku mengasihi engkau. Aku tetap menyapa engkau. Walaupun engkau buang muka, tidak apa-apa. Muka kau aku simpan. Ya, aku tunggu saja. Satu saat engkau cari muka, aku kasih muka kau. Kan beres. Namun saudara, kadang-kadang kita seperti itu di gereja, kayak itu. Makanya kita harus jaga hidup kita. Kalau kamu bilang kamu dikuduskan, jaga kekudusanmu. Kalau kamu sudah dilayakkan, jaga kelayakanmu. Kalau kamu dibenarkan, jaga kebenaran itu. Supaya kamu layak di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mengasihi Tuhan adalah ketika kamu mengasihi orang rumahmu, ketika kamu mengasihi orang komselmu, ketika kamu mengasihi orang-orang yang datang belanja di tokomu, ya, kamu mengasihi anak buahmu di kantor, itu kamu mengasihi Tuhan. Itu bentuk daripada kamu mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Makanya kalau saudara di rumah, kalau saudara marah-marah anak-anakmu, saudara marah-marah istrimu, ya, saudara lempar-lempar lembing, lempar-lempar piring, lempar-lempar apa lagi? Sendok, lempar-lempar kursi, balik-balikin meja. Itu karakter setan. Belum? Itu karakter setan. Kalau karakter Tuhan nggak seperti itu. Karakter Tuhan kamu mengasihi. Amin. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Dengar baik. Kasih itu dia menutupi segala sesuatu. Lu marah ke gua mengasihi lu karena gua tutupi. Karena kasih itu menutupi itu. Lu fitnah gua, lu pencuri dari gua tutupi. Karena kasih menutupi segala-galanya. Amin. Amin, saudara. Bisa kita bikin itu. Karena kamu sudah dibenarkan. Kamu sudah layakan. Bukan kekuatan kamu lagi, tapi kekuatan Tuhan di dalam kamu. Cuma kadang-kadang kita mau pakai kekuatan itu. Lalu kita pakai kekuatan kita sendiri. Halo? Ini barabe, berantang terus kita. Marah-marah terus kita di kantor. Marah-marah terus kita di rumah. Marah-marah terus kita di toko. Marah-marah terus kita dalam pelayanan. Kacau kita. Tapi kalau pribadi itu ada dalam hidupmu, maka kasih itu akan mengalir untuk menutupi setiap kesalahan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat persiapan hati dan pikiran. Jaga hati, tetap waspada. Tetaplah waspada dan siaga dengan mengendalikan diri sendiri. Dan jangan sampai lengah atau tertidur dalam penantian. Jadi jaga hatimu, saudara. Situasi dunia ini tidak menentu. Situasi dunia ini tidak baik-baik saja. Haleluya. Situasi sekarang di sekitarmu nggak baik-baik aja. Tapi jangan sampai kamu terpengaruh dengan situasi. Yang kamu harus datang adalah kepada Tuhan. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Berdiri punya pengharapan di hadapan Dia. Karena Dia berjanji Dia akan memberkatimu. Haleluya. Karena Dia berjanji Dia akan melindungimu. Karena Dia berjanji Dia akan memelihara seluruh hidupmu. Itu yang harus kita jaga hati kita seperti itu. Kadang-kadang kita nggak pernah mau jaga dengan kewaspadaan. Kita bisa terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita yang datang bilang begini, aduh, sekarang jadi masalah jadi begini, ekonomi jadi begini ya, aduh pusing banget. Kalau kita dengar kayak begitu, secara manusia pasti down semua. Amin. Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan. Ada yang tutup mata bilang begini, bangun dong, jangan tutup mata.
Kamu datang ke sini bukan untuk tidur kan? Kamu datang ke sini untuk dengar firman. Haleluya. Kalau dengar firman, buka matamu. Lihat orang yang di depanmu, yang hitam manis ini mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Karena tempat tidur itu di rumah, di kamar. Herannya begitu anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ya, firman Tuhan itu jadi apa? Obat tidur bagi mereka. Jangan saudara. Kalau saudara seperti itu ngapain datang ke gereja? Amin. Mari buka matamu, buka hatimu. Ada yang di Cipanas tuh ngomong ke saya ini, Pak Ampi itu kan saya yang tidur. Pak Ampi tegur saya tutup mata tapi hati saya bohong kamu. Enggak begitu. Kamu udah ngorok kok, lihat kok. Lalu bilang hati kamu buka, dari mana ngorok orang buka hati? Nggak ada. Itu kan saudara. Nah, kadang-kadang kita begitu. Artinya kita nggak pernah bertumbuh. Setiap hari ke gereja tetap melakukan hal yang nggak benar. Tidak pernah bertumbuh, tidak jadi dampak untuk bagi orang lain. Tidak pernah diberkati apalagi. Buka matamu, buka hatimu supaya dengar firman. Supaya itu bisa mengubah seluruh hidupmu. Karena hanya firman yang mengubahkan engkau. Yang setuju katakan amin. Yang lain gak bisa mengubah kau. Istrimu di rumah gak bisa mengubah kamu. Kecuali dia sampaikan firman untuk kamu. Suamimu di rumah gak bisa mengubah kamu. Kecuali dia sampaikan firman bagi kamu. Baru kamu berubah. Haleluya. Anakmu di rumah itu, kalau dia dengar firman dari kamu, pasti dia berubah. Kamu sampaikan kebenaran bagi dia pasti berubah. Makanya buka mata. Sudah lihat kiri kanan saudara? Sudah aman kan? Gak ada yang tidur kan? Kalau masih ada satu yang ngorok, sudah saya suruh semuanya ke sana. Bangunin dia. Jangan saudara, kita harus benar-benar waspada terhadap kelengahan. Ini kadang-kadang kita lengah juga begitu kan? Tidur itu tadi saya bilang kelemahan kita. Amin. Dan saya bilang kan tadi, tidur itu kelemahan kita. Makanya jaga. Halo. Itu lengah. Jangan tertipu oleh kenikmatan dunia yang membuat lalai atau tertidur secara rohani. Karena kedatangan Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Dia datang di saat kita lemah. Halo. Malam hari itu kita sedang tidur. Dalam situasi kita yang lagi itu, kelemahan kita tuh gitu. Makanya berkali-kali dengar firman Tuhan, buka mata, buka hati, buka kupingmu. Supaya bisa dengar kebenaran firman. Supaya firman itu bisa mengubahkan engkau. Jangan kita tertipu oleh kenikmatan dunia yang membuat lalai untuk tertidur secara rohani. Jangan saudara. Karena kita kan suka nikmati dunia ini saudara, sampai lupa datang ke gereja. Sampai lupa datang komsel, lupa datang kingdom prayer, lupa baca firman, lupa berdoa. Kenapa? Nikmati dunia. Sekarang dunia cuma di dalam satu genggam saudara ini. Dengar baik-baik. Dunia, kenikmatan dunia hanya di dalam satu genggaman saudara. Saudara bisa buka apa saja di sini untuk menikmati hidup saudara. Ada di sini saudara. Tapi apakah ini akan membuat kita terlena? Sehingga kita tidak lagi datang untuk hidup dalam Tuhan. Intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa setiap saat. Jangan sampai itu buat kita terlena. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah mari. Persembahkan yang berharga. Persembahkan kekayaan, kekuasaan, dan harta yang paling berharga dalam hidupku kepada Tuhan. Jangan sampai cinta uang menguasai dirimu. Jangan sampai cinta uang itu menguasai hidupmu. Ada orang yang mengutamakan uang daripada Tuhan. Dibuka aja ke gereja bilang, aduh, gue lagi buka toko nih, Surya, gue gak bisa datang. Coba saudara, bayangkan. Jangan sampai lebih mengutamakan Tuhan daripada, jangan sampai mengutamakan uang daripada mengutamakan Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu bahwa sumber segala sesuatu yang Tuhan berikan, dia yang punya sumber. Berkat uang itu dia punya, dia yang berikan bagi kita.
Saya pernah melayani orang-orang yang kayak begitu, nggak mau tutup toko. Tapi ketika satu kali mereka tutup toko, mereka datang bilang ke saya ini berapa kali. Dalam sebulan mereka bilang, ya Pak Ambi benar. Kenapa? Pas saya tutup hari Minggu, hari Senin itu beberapa kali lipat loh saya dapat. Ternyata, ya, Tuhan sumber segala sesuatu bagi kita. Ingat loh, Dia tidak pernah akan berhutang bagi kita. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Tuhan tidak berhutang terhadap dirimu. Dia akan menggantikan berlipat kali ganda di dalam kehidupan. Percaya itu, saudara. Makanya utamakan Dia. Amin. Utamakan Dia di dalam hidupmu. Supaya engkau melihat terobosan demi terobosan dalam kehidupanmu, dalam usaha, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam apapun. Ada terobosan yang besar yang Tuhan buat di dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Nah, Matius 24 ayat 52 bilang begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dalam situasi apapun, kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, karena Dia datang kita nggak tahu. Nah, yang pertama, teguh menjaga kemurnian dan kekudusan. 1 Yohanes 3:2-3 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Wow, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya begini, face to face kita bisa lihat Dia. Kita bisa pegang Dia, kita bisa segala macam dengan Dia. Gitu. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Artinya begini, kalau kamu mau jadi sama seperti Yesus, kamu harus jaga diri kamu agar tetap kudus dan suci. Amin. Kamu harus jaga hidup kamu agar tetap benar dan kudus dan layak, supaya kamu menjadi sama seperti Dia. Wow, kita ini orang-orang terhormat loh. Kita ini orang-orang luar biasa loh. Ketika Yesus nanti datang pada kali yang kedua menyatakan dirinya secara nyata begini, kita akan jadi sama seperti Dia. Halo? Keren banget, saudara. Orang yang gak percaya gak seperti ini. Tapi orang yang percaya Yesus akan seperti itu. Nah, mari saudara, hiduplah, persiapkan diri kamu dengan benar. Supaya kamu akan mendapatkan hal seperti ini. Menjadi sama seperti Kristus. Nah, ini. Dosa membuat kita takut. Tapi kekudusan membuat kita merindukan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau dosa tuh kadang-kadang kita, aduh enggak lah, gue berdosa, gue enggak, belum layak belum layak di situ deh. Itu karena dosa kan. Kita masih rasa diri kita berdosa. Tapi kalau kita merasa diri kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita kepingin supaya kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Amin. Iya kan, dalam penyembaan, dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita, Tuhan, tolong, mari Tuhan, jamah aku, Engkau hadir dalam kehidupanmu. Kan kita rindu dengan Dia. Kenapa? Karena kita merasa diri kita sudah dibenarkan, dikuduskan. Dan kita hidup dalam kebenarannya. Jadi kalau orang yang berdosa dia bilang, aduh, sorry deh, gue gak bisa begitu karena gue masih begini, gue masih begitu, gue masih lakukan ini, gue bisa. Saudara ingat itu. Kita sekarang ini adalah anak-anak yang sudah dilayakkan. Bahkan tadi kita bilang, kita anak-anak Allah. Haleluya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, saudara, memperteguh iman dengan bertekun dalam firman. Matius pasal 24 ayat 23 sampai 24 bilang ini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara perhatikan, iman kita bertumbuh itu cuma dengan satu, Alkitab bilang. Dengan apa? Firman Tuhan. Baca dan dengarkan firman Tuhan. Firman itu akan memberikan pertumbuhan iman di dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Nah lihat, Lukas pasal 18 ayat 8 dia bilang ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan sampai
Tuhan datang, dia tidak dapat iman di bumi. Dia tidak dapat lagi orang yang percaya kepada dia di bumi. Yang tadinya kita menggebu-gebu percaya Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa, tapi karena penderitaan, karena masalah, karena persoalan, kita jauh dari Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Kita tidak percaya lagi mengimani dia sebagai Tuhan. Nah mari saudara, hal yang paling utama dalam hidup kita, baca firman Tuhan. Supaya imanmu timbul, lebih dari itu. Supaya jangan kamu disesatkan. Haleluya. Karena kalau kamu gak baca firman Tuhan, gak tahu firman Tuhan, gampang sekali disesatkan. Orang bilang ini, wah, iya ya benar ya. Padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan, kamu akan ngerti. Kalau orang lain menyesatkan kamu, kamu tahu, oh ini sesat. Ini gak benar. Aku gak boleh seperti ini. Karena firman Tuhan bilang ini. Gitu. Jadi fokus utama kita adalah kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makanya dia bilang ini, firman itu pelita dan terang bagi kakiku, jalan bagi jalan. Wah. Jadi kalau kamu mau jalan, ya kamu butuh pelita, kamu butuh terang. Karena kamu sedang berada di dunia yang gelap ini. Kamu butuh terang. Dan terang itu hanya di dalam firman Tuhan. Dia yang akan menuntun kamu untuk ke jalan yang benar. Jangan sampai kamu terperosok jatuh ke lubang. Amin. Makanya baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kamu mengerti kebenaran itu. Dan kebenaran itu memerdekakan hidup kamu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Kamu coba musik maju yuk. Firman adalah jangkar saat dunia makin tidak aman. Ya. Jadi firman itu jangkar bagi kita. Saat dunia itu sudah, kita sudah ada di dalam dalam gelombang dunia yang begitu parah. Hanya firman yang menjadi jangkar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan tetap di situ bersama dengan Kristus. Karena firman-Nya tetap di dalam kehidupan kita. Dan terakhir saudara, setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Kita harus setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Matius pasal 24, 44 sampai 46. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya, agar orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktu. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dia. Ketika dia setia melakukan tugasnya, pelayanannya, pekerjaannya di dunia ini. Entah itu jadi pebisnis, entah itu jadi hamba Tuhan, entah itu jadi apa sekalipun Tuhan. Kalau kita setia melakukan itu dengan kebenaran, maka kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sehingga kamu dan saya menjadi layak di hadapan Dia. Amin saudara. Jangan jadi pebisnis yang tukang bohong. Ya. Jangan jadi pelayan Tuhan yang suka suka bohong-bohongin orang juga. Dia tidak boleh. Pakai firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Itu. Banyak kan begitu kan hamba Tuhan. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kalau memang perlu ditegur, ya ditegur. Haleluya. Walaupun mungkin dia orang berpengaruh, nggak bisa. Kalau salah ya tetap harus disampaikan kesalahannya. Yang setuju katakan amin. Ya kalau benar ya oke. Kita salut, kita berikan penghormatan, kita berikan pujian. Amin saudara. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena melakukan tugas kita di dunia ini dengan benar. Yang setuju katakan amin. Menantikan Kristus dengan memiliki kepedulian akan keselamatan orang lain. Jadi kita menantikan Kristus juga dengan memiliki kepedulian kita untuk menjadi dampak, jadi saksi bagi orang lain, supaya orang lain juga lihat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita jadi bos di kantor, ketika kita jadi pelayan Tuhan di gereja, ketika kita jadi guru di sekolah, ketika kita jadi bapak dan ibu di rumah, bagaimana hidup kita yang benar kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita dan mereka tetap teguh di dalam Dia.
untuk menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.